Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mengikuti jejaknya Rasulullah, insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Tapi Pak, Ibu, tadampangan. Biasanya kalau kita ceramah daerah Pindrang, biasanya orang pakai bahasa Bugis. Nah iya kasih ternyata hobi, ternyata Pindrang, ternyata Sidrap. Tapi apa? Saya orang Bulukumba, Kajak, abis itu Papua. Tetapi saya mengajar di pesantren DDI Darul Quran At-Taqwa Jampuy. Dan alhamdulillah santri kita tadi yang mengaji ini santri binaan kami bersama dengan para pembina di pondok pesantren Darul Quran At-Taqwa Jampuy. Takbir! Allah. Sebelum maju ke ceramah saya, karena ini tidak bisa kita lama-lama, karena masih ada acara-acara lagi yang harus dilaksanakan. Namanya Pak Imam mau memandikan, mau mengkampanye, mau disalati. Sebelum kita lanjut ke ceramah saya, mari kita tundukkan kepala kita masing-masing. Kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan kepada almarhum Lapanggong bin Lagimpe. Kita niatkan baca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa, ilahi ruhin niya almarhum Lapanggong bin Lagimpe. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu Pak Ibu pasti kedatangannya. Kematian pasti, tapi cara datangnya misteri. Tidak ada orang tahu kapan dia datang. Kematiannya tidak ada yang tahu. Almarhum ini Bapak Lapanggong bin Lagimpe tidak akan pernah tahu bahwa di tahun 2022 dia akan meninggal dunia. Tidak ada yang pernah tahu. Oleh karena itu, karena kematian tidak kita tahu kapan datangnya, oleh karena itu ayo kita persiapkan amal kita. Kita mati tidak bawa istri tidak masalah. Kita mati tidak bawa mobil tidak masalah. Kita mati tidak bawa anak tidak masalah. Tapi kalau kita mati tidak bawa iman, dek gaga amalak made cinta, masalah Pak. Masalah. Oleh karena itu, selama nyawa masih ada di kandung badan, ayo memperbanyak amalan tak. Terkhusus kepada amalan sempadan tak. Kalau sampai hari ini masih ada orang belum sembahyang, tobat mati. Karena mati syaratnya tidak harus tua. Mati syaratnya tidak harus muda. Kapanpun dan dimanapun saja, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa, cabut kita. Dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Qali, nama kitabnya Kitab Daqaiqul Akbar, dijelaskan, Bapak Ibu, bagaimana caranya malaikat Israel pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya supaya saya tahu bahwa orang itu meninggal dunia, padahal yang menentukan ajal seseorang Engkau ya Allah. Bagaimana caranya saya tahu? Boleh macet-macet. Jadi malaikat Israel pernah bertanya, ya Allah, bagaimana caranya supaya saya tahu bahwa orang ini meninggal dunia? Apa kata Allah? Bapak Ibu, di Sidratul Muntaha terdapat satu pohon, di mana pohon itu memiliki banyak daun. Jumlah banyaknya daunnya sebanyak manusia di permukaan bumi ini. Termasuk kita dan saya. Ada namanya tercatat di Sidratul Muntaha. Satu daun, satu nama manusia. Ketika daun itu sudah mulai menguning, lampu kuning Pak,
Kalau daunnya sudah mulai jadi coklat, siap-siap ditakdirkan. Begitu jatuh daun di Sidratul Muntaha, 40 hari sebelum dicabut nyawanya di dunia, sudah jatuh memang di daunnya. Di mana jatuh? Di pangkuannya malaikat Israil. Begitu jatuh 40 hari, oh dilihat namanya Labadu. Oh, matinya hari sekian, tanggal sekian. Jadi Allah sudah tentukan. Maka jamaah sekalian, 40 hari biasanya sebelum orang meninggal dunia, termasuk almarhum ini, firasat kematian 40 hari sudah dia rasakan. Cuma almarhum yang bisa tahu, kita tidak bisa tahu. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan likulli ummatin ajal. Setiap manusia ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, tidak bisa lagi diundur, tidak bisa lagi dimajukan. Contoh, datang malaikat pencabut nyawa. Fulan, sekarang waktunya saya cabut nyawamu. Langsung kita mengatakan, jangan dulu, belum bisa 2 istriku. Oh, pokoknya datang malaikat Israel, ngecabut ko bos. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimulai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sebagai orang hidup ada 7 kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Berapa, Bu? Berapa, Bu? Siaga? 7. 7 apa? Ada 7 kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. 1. Laksanakan wasiatnya. Ini berarti kalau ada orang meninggal dunia, contohnya almarhum, sebelum meninggal dunia dia pernah berwasiat kepada ahli warisnya, anakku, engkau tanah rimondrinna boleh, komate kamatu, bangun kakak masih hidup. Maka anaknya wajib membangunkan masjid untuk orang tuanya. Kapan kita tidak laksanakan, madosa kita. Ini yang pertama, laksanakan wasiatnya. Kewajiban yang kedua, lunasi utangnya tomateka. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir sampai hari ini, kalau almarhum punya utang sama kita, bilang kita. Jangan disembunyi, bilang tidak enak, bilang deh. Bilang ki. Karena kenapa? Tergantung rohnya seseorang apabila dia punya utang antara langit dengan bumi. Tergantung gara-gara apa? Utang. Oleh karena itu, mumpung ada di sini, buku kumpul, sampaikan sama keluarganya. Dan tadi nak, itu almarhum ada utangnya, pernah ambil sekian. Bilang ki. Kalau nggak bilang enaknya, insya Allah utangnya almarhum saya yang tanggung, maka sudah lunas. Nah, itu ya, itu yang pertama. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kewajiban kita terhadap orang yang meninggal apa? Memandikan jenazah. Dimandikan. Kalau di kampung saya di Bulukumba ada nama istilahnya itu mati salah. Tidak tahu kalau di Pindrang. Ada juga? Pak Iman, mana Pak Iman? Ada namanya Makdio Salah. Supaya apa? Kotoran-kotorannya yang melengket di badannya itu dibuang dulu, dibersihkan. Nanti mandi bersih ketika mau dikafani. Saya mau tanya dulu, apa bedanya mayat sama jenazah? Ada yang tahu? Bu? Ada yang tahu? Apa bedanya jenazah dengan mayat? Bilang Ustaz, sama-sama orang mati. Cocok, iya, cocok sama-sama orang mati, tapi beda Bu. Kalau mayat itu sebelum dimandikan dan dikafani, itu mayat. Kalau jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafani, maka itu jenazah. Oleh karena itu jenazah itulah yang harus cepat-cepat dikubur.
Tapi kalau mayat masih bisa menunggu. Contoh, ada anaknya di Kalimantan. Makanya anak-anak, ajak lalu kubur sebelum saya datang dari Kalimantan. Ditunggu. Karena kenapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu meninggal dunia Nabi, 3 hari 3 malam baru dikubur Nabi. Bayangkan, 3 hari 3 malam. Itu masih kondisi mayat. Kalau sudah jenazah, sudah dikafani, cepat bawa dikubur. Nah, ini bedanya. Yang ketiga, memandikan. Yang keempat, mengkafani. Mengkafani si mayat, ini kewajiban kita. Namanya fardu kifayah. Ini kalau tidak ada Pak Imam yang ngurus, pegawai sara yang ngurus, berdosa di satu kampung. Makanya bersyukur kita karena ada pegawai sara. Di atas kampung Ya. Mengkafani laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Ustadz bisa lebih? Bisa. Apalagi kalau saya mati, badanku besar, tidak cukup kain kafan, boleh ditambah? Boleh. Berbicara dengan kain kafan, ada cerita. Tahu ki penjual gogos? Tahu ki? Tahu apa kalau dipindah penjual gogos? Apa bahasanya? Penjual gogos loh. Ya itulah. Di kampung saya ada cerita. Dia bilang sama anaknya, nak, nako mati kak matu, aja lalu kamu buku kak kain kafan. Makutanya anaknya, magembo. Weh, kalau kita dibungkus kain kafan, mata naik ke malaikat Munkar dan Nakir. Niatnya mau lolos. Akhirnya singkat cerita, mati tong nyambukna. Meninggal bapaknya tidak dibungkus kain kafan, tapi apa? Daun pisang. Malang kematuan. Nabuk. Setelah dia bungkus, dia bawa ke kubur. Sampai di kubur, datang malaikat Munkar dan Nakir. Munkar. Lamagai. Kenapa ada sini gogos? Dia bilang Nakir, tidak tahu kan juga. Jadi bagaimana? Nah bilang malaikat Munkar, bakar saja. Langsung dibunuh Pak. Motong lolos. Nah kemudian setelah dikafani, kemudian kewajiban yang selanjutnya adalah disolati. Alangkah lebih bagusnya ketika almarhum nantinya semua orang yang hadir di sini ikut mensolati Pak. Ikut kita. Lebih terkhusus kepada keluarganya, cucunya, anaknya, saudara-saudaranya ikut ki. Karena kenapa? Lebih afdal doa-doa tak sampai kepada almarhum daripada kita ini yang orang luar. Biasa tong kita ada orang meninggal, keluarganya tidak ikut sholat jenazah. Apa dia urus? Urus mi tenda, urus mi kursi dan lain sebagainya. Ku bilang di belakang itu. Paling tidak kita bisa sholat orang tua tak sebelum dia dikubur. Setelah disolati, kemudian dikuburkan. Kata Nabi, ketika manusia dibawa ke kubur, ada 3 yang antar. Ada berapa Bu? 3. 1, hartanya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, amalak dicenna. Makanya Nabi tak lisui 2, pulang 2, tinggal 1. Keluarga pulang, hartanya pulang, tinggal 1. Amal Pak. Coba Bapak Ibu, kita nanti berangkat ke kuburan. Rumahnya almarhum ini kan luar biasa, luas. Tapi ada rumah nanti yang paling mewah. Apa itu? 2x1. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Itulah kuburan. Hari ini kita bisa menginjak tanah, tapi suatu saat tanahnya akan injak kita. Jadi selama masih ada di atas tanah, ayo memperbanyak ibadah. Karena kenapa? Kapan kalau sudah di bawah tanah, tidak bisa menjalani bolos. Jamaah sekalian, coba saya suruh kita tutup mata sebentar saja. Tutup mata sebentar. Tutup mata sebentar. Tutup saja seperti orang dulu. Tutup. Gelap tidak?
Gelap tidak? Gelap? Pantangi? Itu saja sudah gelap, Ibu. Bayangkan almarhum, matanya tertutup gelap, dibawa ke kuburan, ditindis papan, tambah gelap. Kemudian ditindis tanah, tambah gelap lagi jamaah sekalian. Jadi dalam keadaan kita sendiri, istri kita yang begitu dia sayang kita, waktu kita masih berumur 19 tahun, dia sering gombal kita, dia sering kata-katai kita, weh engkau yang paling cantik, engkau yang paling baik. Apakah ketika kita masuk di kubur, apakah dia temani kita dalam kuburan? Tidak. Anak kita yang kita cinta di dunia, apakah mereka sanggup menemani kita dalam kuburan? Tidak. Pokoknya ewaya lemu capu, ewaya lemu. Begitu dikasih kumpul di kubur, dibentuk satu kuburan. 40 langkah pulangnya nanti pengantar, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhnya. Kembalikan ruhnya. Ini almarhum sekarang, ruhnya dia lihat kita seperti ini. Dia lihat. Nanti dia sadar ketika setelah dikubur. Makanya orang yang meninggal dunia, ruhnya itu dia lihat anaknya menangis, dia lihat dirinya dikafani, dia lihat dirinya dimandikan, dia lihat dirinya disalati. Nanti dia sadar ketika dalam kuburan. 40 langkah pulangnya pengantar, maka pisik mi pak. Di mana kak ini? Dia panggil anaknya, weh anakku. Dia kali anak. Oh istriku yang termancung di lorong 2. Dia tidak ingat lagi. Dia kali. Tapi siapa yang bisa mendengar suara itu? Hanya binatang-binatang di bawah tanah yang bisa mendengar. Pada saat itu, Ibu, kira-kira kalau mati lampu di rumah tak, nah engkau ulah, kira-kira enak atau tidak? Kalau mati lampu engkau ulah, wih ulah. Coba lompat ki. Tapi dalam kuburan mau lompat ke mana? Mau ke mana? 40 langkah, pulangnya pengantar, dikembalikan ruh. Pada saat itu dia sadar bahwa ternyata saya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah pulang pengantar, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Dia tanya kita, "Marabuka, weh niga Tuhanmu?" Yang jawab bukan lagi mulut, tak, tapi siapa? Amal dicinta. Mulut tadi dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam Quran surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutmu saya kunci, lalu kemudian kedua tanganmu dan kedua kakimu menjadi saksi apa yang engkau pernah perbuat selama di dunia. Makanya ditanya kita sama malaikat Munkar Nakir, "Marabuka niga Tuhanmu?" Orang yang bagus sembahyangnya, maka dijawab oleh sembahyangnya, Allahu Akbar. Maka dia malaikat Munkar Nakir, makan jahil. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nama nabimu? Dijawab lagi oleh sembahyangnya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia si malaikat Munkar Nakir, tanpa makan jahil. Ditanya lagi, "Ma imamuka?" Siapa imammu? Maka dia Al-Quran. Coba gar, jangan sampai Islam KTP kau. Dia baca nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai lahir ayat. Maka dia Munkar Nakir, mantap. Akhirnya dia melapor kepada Allah, "Wahai Allah, ada hambamu ketika hidup di dunia." Ditanya, "Marabuka?" dalam kuburan, ditanya, dia tahu. Kemudian ditanya lagi, "Man nabiyuka?" dia tahu. Siapa imammu? dia tahu. Semua dia bisa jawab, ya Allah. Apa kata Allah? Oh, itu hambaku. Ketika dia hidup di dunia, dia senantiasa melaksanakan sembahyang.
laksanakan sholat. Oleh karena itu, tidurkanlah dia seperti tidurnya laksana pengantin baru. Mantap betul. Saya saja Pak Ibu, waktu pengantin baru rasa-rasanya saya tidak mau pagi, mau malam terus. Saking nimanya pengantin baru, banyak ketawa. Ya, Masya Allah. Tapi kalau ada orang meninggal dunia tidak pernah sembahyang, itu pun sholat Jumat sekali-kali, itu pindah-pindah sembahyang kalau sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Begitu masuk di kubur, ditanya, merah muka, niga Tuhanmu, tas selang nih. Apa dia bilang? Dan dulu baru kita datang. Ditanya lagi, merah muka, niga Tuhanmu. Karena tidak ada pahala sembahyangnya, kacau pikiran, langsung nggak jawab. Ketuhanan yang Maha Esa, langsung kau disemes, ngacal lah kau bilang, pak. Makanya mereka mungkin lagi, oh ini orang Indonesia, makanya Pancasila, tapi dek natuntas sembahyang. Makanya Allah Ta'ala, oleh karena itu, tidurkanlah dia seperti tidurnya orang sakit gigi. Coba bayangkan, Pak dipakai baru lawan itu Bu, sampai datangnya hari kiamat. Bayangkan jemaah sekalian. Nah, dalam keadaan orang dikubur, iza mata ibnu Adam ingkata illa min salasa. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3. 1, sedekahun jariyah. Yang mana itu sedekah? Yang pernah kita sumbangkan 500 rupiah, 1000 rupiah, kita sumbangkan di masjid, kita sumbangkan di pesantren. Insya Allah selama uang 500 rupiah, 1000 rupiah, nak pakai pesantren, nak kasih jadi semen, nak kasih jadi pasir, insya Allah selama dipakai mengalir pahalanya sama kita, meskipun kita telah meninggal dunia. Makanya kalau ada masjid di sini mau dibangun, coba dibantu. Kasih ada semen di situ satu-satu. Apalagi kita di pesantren Jampuan, lagi tahap-tahapnya pembangunan. Nah, kalau bisa, Ustaz, saya siap dimasak. Ini makin cepat, nanti ku catat. Ya? Ini namanya aset. Wanta yang 10 juta yang kita simpan hari ini belum tentu akan jadi milik kita. Tapi kenapa? Wanta nanti yang kita sumbangkan ke pesantren, wanta yang kita simpan di masjid, insya Allah jadi patulu nanti. Kemudian jemaah sekalian, yang pertama. Terus yang kedua, ilmu yang amalan yang tidak pernah putus ialah ilmu yang fa'u, ilmu yang bermanfaat, terkhusus kepada ilmu agama. Di anakta ilmu agama, kasih masuk anakta di pesantren, kasih masuk anakta di TKTPA, supaya apa? Supaya pintar mengaji. Biar anakta pintar bahasa Inggris. Kalau tidak tahu mengaji, tidak guna-guna. Biar anak tak diumumkan di sekolah, juara 1 matematika atas nama Labudi. Tapi kalau tidak pintar mengaji, tidak guna-guna apa. Percuma anak tak tinggi-tinggi sekolahnya kalau tapi tidak sembahyang, percuma. Tapi sekarang Bu, saya lihat anak-anak makin tinggi sekolahnya, makin tinggi juga kelasnya. Sekarang anak-anak saya lihat begitu. Bu ingat saya dulu di kampungku, saya dulu kau angkat tamuna ke matuata, pimali Pak, memotong bayangan orang tua pimali. Kalau ada tamunya, lewat saja, nama Raiki. Syaratnya apa? Nak kasih bola di matanya ke sini. Takut maki. Itu dulu, udah tahu kalau ibu-ibu. Dulu takut mas saya, dalam hatiku dapat lagi bagian. Itu dulu. Sekarang anak-anak kalau ada tamunya orang tuanya, lewat saja, lewat. Dibolaki mata sama bapaknya ke segini. Abang bilang, bapak bola batana. Nggak kurang aja nih, bagus di blender. Oleh karena itu, ayo didik anak tak jadi anak yang dekat kepada ilmu agama. Saya berpesan kepada bapak ibu jamaah sekalian, kalau ada anak tak kasih
Kalau ada anak tak yang masih kecil, paling tidak kita sendiri yang ajarkan Al-Fatihah. Itu saja dulu. Selebihnya kita kasih ke gurunya. Karena kenapa? 17 rakaat. 17 kali dia baca nanti Al-Fatihah, meskipun kita meninggal dunia, mengalir pahalanya sama kita. Karena anak tak sembahyang. Nah, terus yang ketiga, amalan yang tidak pernah putus ialah doanya anak yang soleh. Mana itu anak yang soleh? Ya, anak yang dekat kepada agama Allah, yang senantiasa mengaji, yang senantiasa berzikir, yang bagus adabnya sama orang tuanya, yang bagus adabnya sama orang lain, dia jaga mulutnya. Kan kadang itu anak-anak penrasu-rasu, Pak. Kadang orang tuanya tidak bisa beli ini, napas orang tuanya, Pak beli gak nak? Oh tidak, bunuh diriku. Beli. Kan biasa ada begitu. Oleh karena itu, ayo kita didik anak mandiri. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ada yang pernah tanya ke saya, Ustadz, bagaimana caranya kalau mau punya anak yang soleh? Syaratnya ialah kita doakan saja. Kalau kabinnya lagi makan Pak, lagi hamil, kita bacakan misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah doanya malaikat Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Baru kita tiup. Insyaallah barakatnya selawat dan itu doa jadi anak yang soleh. Ustaz, bagaimana kalau saya tidak hamil-hamil, Mak? Keluarnya anakku. Bagaimana caranya? Oh, caranya ada lagi. Bagaimana? Kalau lagi tidur anak tak? Tidur, usap kepalanya. Bacakan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Rabbi habli minas sholihin. Insyaallah barakatnya selawat dan itu doa. Insyaallah jadi anak yang soleh. Ustaz, mai gaindranku. Banyak utangku. Amalkan juga selawat. Tapi insyaallah barakatnya selawat lunas utang tak kalau kita bayar. Biar kita baca surah Yasin 1000 kali, kalau tidak kita bayar tidak lunas juga. Nah, kemudian kewajiban yang terakhir ialah doakan almarhum. Ada anaknya di sini. Mana anaknya almarhum? Jadi anaknya almarhum, cucunya almarhum, istrinya almarhum, kalau masih ada, ayo doakan. Yang dia harapkan lagi ini almarhum ketika sudah dalam kuburan, doa-doa. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab, bahasa Bugis, Wadimmato, bahasa Makassar, bisa Tonji, bahasa Belanda, Operdomes, bahasa Inggris, Gunanusing. Dalam berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Minimal 4 kita doakan almarhum. Contohnya, ya Allah lipat gandakan amal kebaikannya. Ya Allah terimalah semua amal ibadahnya. Ya Allah ampunlah segala dosanya. Yang terakhir, ya Allah lapangkanlah alam kuburnya. Minimal 4 saja. Oleh karena itu, ayo doakan almarhum. Ya mungkin ini yang saya bisa sampaikan pada takziah pada hari ini. Jadi ada 7 kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Usikum bi nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.